Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya sertifikat HGB pagar laut Tangerang ya dicabut oleh Menteri ATR atau BPN yaitu Nusron Wahid ya. Jadi ini menjadi terobosan baru begitu kan, sehingga apa yang kemudian kita lihat dan didesak oleh masyarakat, ternyata Prabowo berani. Ternyata menteri-menteri Prabowo berani ya menindaklanjuti bagaimana ya keseriusan untuk membongkar dan mencabut SKGB yang kemudian seolah-olah ini disalahgunakan di rezim Jokowi. Ngeri ya, seharusnya Jokowi tanggung jawab. Kenapa menteri-menteri Jokowi sejak dulu begitu kan ya, seperti Hadi Janto, terus kemudian AHY, terus kemudian Raja Juli dan sebagainya begitu, seolah-olah membantah soal ini ya. Tapi pada kenyataannya di era Jokowi, kalau ada temuan yang secara detail, kenapa ini tidak diusut begitu? Ini ngeri-ngeri sedap, bos. Ini menjadi tamparan keras loh kepada kepada rezim Jokowi begitu. Seandainya begitu ya, seandainya Jokowi 3 periode dan bahkan ya memimpin 3 periode, wah selesai sudah negara kita. Negara kita jangan-jangan langit pun ada SHGB-nya nanti. Ini yang kita lihat hari ini. Saya apresiasi luar biasa kepada kepada TNI begitu kan ya. Terus kepada Prabowo dan sebagainya begitu, sebesar-besarnya ya yang telah bagaimana menerima dan mendengarkan aspirasi rasa rakyat ya, keluh kesah rakyat di situ didengarkan. Walaupun secara tidak langsung ada menteri-menteri Prabowo yang masih nampaknya ingin ngeles begitu kan, dan bahkan mengatakan ini Menteri KKP curiga pagar laut Tangerang untuk reklamasi alami. Padahal inilah orang-orang Jokowi begitu kan ya. Jadi memang saya sudah paham lah gerak-gerik bagaimana soal ini. Padahal Prabowo sudah memerintahkan untuk mencabut, bahkan SHGB-nya dicabut dan sebagainya. Dan justru beralibi ya untuk reklamasi alami. Masa ya laut sebesar 30 km begitu kan ya. Nampaknya ini mau dijadikan darat di situ. Sehingga apa artinya? Artinya bisa dijual belikan. Saya kira kalau menjadi reklamasi alami, saya kira agak jauh di situ. Kenapa? Karena reklamasi alami itu justru membutuhkan bagaimana soal lingkungan, ya tata ruang yang baik, dan itulah yang harus kita pikirkan begitu. Sehingga kalau muncul narasi-narasi sekarang ini bahwa dianggap wah ini nampaknya ada sesuatu hal yang kemudian kita telusuri begitu kan, ya maka TNI dan Polri inilah yang kemudian saya rasa langkahnya sangat baik begitu kan. Bahkan ya dari beberapa DPR dalam dalam pencabutan pagar laut ini begitu kan, dan bahkan masyarakat membantu di situ untuk menegakkan bagaimana keadilan, bagaimana sumber daya alam begitu yang ada di Indonesia saat ini benar-benar dikuasai oleh pemerintah, tidak lagi dikuasai para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, yang hanya memperkaya diri begitu kan. Laut pun ada SKGB-nya, jangan-jangan langit pun ada SKGB-nya nanti. Untung Jokowi tidak 3 periode. Ngeri mas, ini ngeri. Ini bersama dengan swadaya masyarakat, ya, dengan masyarakat begitu untuk membongkar itu. Dan tidak hanya itu begitu, bahkan ya Said Didu pun ya mereka berani begitu kan ya turun ke laut begitu untuk mencabut itu. Itu sebagai bentuk penegakan. Artinya apa? Artinya Said Didu bersuara dengan lantang ternyata didengarkan oleh Prabowo. Jangan-jangan nanti begitu kan orang-orang Jokowi kemana sekarang? Kok nampaknya orang-orang Jokowi lagi sakit hati ya? Nampaknya orang-orang Jokowi ini lagi sakit hati di situ. Ya kenapa? Ya kira-kira kita tahu lah kenapa di era Jokowi mengatakan jangan main-main masalah soal sertifikat tanah. Padahal apakah itu Jokowi sudah tahu pada waktu itu? Kenapa tidak ditindak? Apa karena takut melawan aguan?
atau takut melawan para konglomerat yang besar. Jadi artinya apa? Artinya hanya satu-satunya Prabowo yang berani menindak itu begitu. Bahkan Said Dudubun ya agak kesal di situ ya, agak marah ya, seolah-olah negara kita begitu dicaplok sana sini begitu pada akhirnya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan disitulah banyak masyarakat yang kemudian hari ini simpati kepada Said Didu. Ternyata yang benar itu Said Didu, bukan orang-orangnya Jokowi. Jadi rasanya begitu kan hari ini bahwa sudah menemukan titik temu sebenarnya siapa di balik ini semua. Tapi nampaknya negara sudah masih bungkam begitu kan ya. Walaupun AHY sudah melontarkan dan membicarakan itu bukan di era saya, tapi ini sebagai tanggung jawab begitu kan ya. Kepada AHY waktu memimpin menjadi menteri di situ begitu. Jangan-jangan AHY menjadi tumbal. Jangan-jangan AHY menjadi tumbal. Bisa saja begitu kan itu terjadi. Karena inilah yang kita rasakan masyarakat hari ini, bahwa tidak hanya begitu kan ya di negara-negara tidak hanya di wilayah-wilayah yang lain seperti Banten, Jakarta soal reklamasi yang ada, bahkan di Surabaya pun. Kabarnya adalah perbatasan Surabaya dan Sidoarjo begitu kan. Kabarnya itu sudah ada SHGB-nya laut itu. Kok ini kan aneh. Kok laut ada SHGB-nya? Bayangkan. Jadi ini masih laut, bukan daratan begitu kan. Ya bukan daratan. Kalau sudah daratan itu mungkin sah saja secara hukum begitu kan. Tapi ini masih laut loh ya. Kok bisa-bisanya sengeri itu ya. Negara kita nampaknya sudah dikuasai orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar terhadap bangsa kita. Mungkin bisa jadi seperti itu. Dan pada akhirnya orang akan akan terus membicarakan bahwa di era hari ini ya Prabowo benar-benar harus menindak siapapun orangnya. Jadi Nusrohin juga nampaknya berani karena ini adalah perintah dari seorang presiden begitu kan ya. Terus kemudian dari menteri-menteri yang lain begitu seperti menteri-menteri Prabowo ya Jokowi begitu kan ya, masih nampaknya ya masih sekedar sana sini begitu kan. Nampaknya ingin mencari alasan atau cuci tangan. Ini sertifikat HGB ya pagar laut terbongkar Tangerang ya dicabut Menteri ATR BPN atau cacat prosedur ya. Bahkan ini tidak bisa dilanjutkan kembali. Ini bahkan ya, kenapa bisa cacat hukum? Kan pemerintah udah menerbitkan dapat berapa fee-nya, kan dibagi sama ya yang menang kemarin dan pendukungnya. Kasihan loh titipan Cina dikerjakan. Ya jangan gitu, ini komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi pada akhirnya kenapa kok masih diambang kebingungan Menteri KKP ini? Ini setelah ngaku kena gocek sekarang bisa menjelaskan dengan begitu sematnya reklamasi alami. Untung Anies Baswedan nolak pada waktu itu soal reklamasi. Karena Anies Baswedan lebih berpihak kepada rakyat. Jadi sudah ketahuan begitu kan. Luhut pun sekarang ini tidak bisa bersuara di situ. Jadi saya kira mungkin ini yang akan menjadi catatan penting kepada siapapun nantinya begitu kan untuk melihat bahwa negara kita kok separah ini. Ada apa di balik ini semua? Walaupun menteri-menterinya sudah nampaknya yang paling ngeles di situ begitu Menteri KKP ini begitu ya. Apakah sudah jangan-jangan bersama dengan Jokowi 10 tahun yang lalu? Agak ngeri kan negara kita ini. Makanya ya di negara kita ya nampaknya banyak orang yang kemudian ketika keluar-keluar dan bersuara dianggap tidak percaya begitu kan. Ya seperti sekelas Said Didu itu baru didengar ketika viral. Coba tidak viral, mereka tidak didengarkan begitu. Ini contoh menteri harus diamuk presidennya. Ini komentar dari netizen banyak sekali ya. Bahkan 2.000 personel dan 1.000 nelayan terlibat dalam pembongkaran ini akan diikuti oleh Kementerian KKP, Komisi 4 DPR, dan Polri dan TNI AL. Bayangkan. Ya harus dibongkar semuanya begitu. Tapi jangan lagi kemudian ya hanya sebatas membongkar, mencabut HKGB-nya. Tapi pada kenyataannya harus ditindak seadil-adilnya. Itu baru keren. Saya masih pesimis kok ya dengan langkah apa yang dilakukan oleh Prabowo. Jangan-jangan hanya membongkar bagaimana laut yang terpasang bambu di situ begitu kan ya. Terus kemudian
lalu kemudian yang kedua mungkin akan menelusuri SHGB-nya, mungkin itu aja, tapi tidak sampai penindakan terhadap orangnya. Karena orang-orang itu di balik ini semua kuat. Kabarnya ratusan triliun rugi begitu kan ya. Jadi siapa yang harus kita tindak? Ya BPN-nya di situ. Siapa yang bermain? Nah, itu yang kita lihat. Pasti tidak mungkin BPN itu mengeluarkan SHGB lautan seperti itu tanpa ada sesuatu hal. Ini harus diungkit. Ya, maka kita tunggu BPN bagaimana suaranya begitu kan. apalagi kementeriannya. Jadi saya kira harus benar-benar diproses siapapun orangnya itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.